siapa aku di hadapan Tuhan gitu loh. Padahal dia memberikan kasih yang tidak terselami, tidak terbatas ya, terlalu dalam kita tidak bisa memahami. Mungkin waktu itu, waktu berjanji di depan altar itu kita tidak sadar kalau kita itu harus menjadi saksi Kristus, ya. Tapi setelah proses kehidupan, setelah hampir tua gini, baru kita itu harus mewartakan sukacita yang kabar gembira yang dikabarkan Yesus itu, yaitu iman, pengharapan, kasih, dan terutama kasih, no? Ternyata sukacita itu dari Tuhan sendiri ya. Jadi di dalam hati kita bukan tanggung jawab orang lain. Ngopi di teras bareng Rian. Selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan mamahnya Susan dan Olive. Silakan perkenalan dulu, Ma. Nama saya Sylvia. Kalau di komunitas Choice itu panggilannya Tante Sylvie. Dan kali ini saya mau berbagi tentang sukacita. Sukacita. Jadi dalam hidup ini kita dihadapi pilihan-pilihan. Dan bagaimana saya memilih untuk selalu bersukacita. Choose to be happy. Mulai dari itu ya, Mah, dari dari ngobrol-ngobrol dikit aja ya, kecil-kecil dulu. Kalau Mama dulu kan image-nya, kalau pertama kali aku ketemu Mama tuh selalu ceria, auranya sumringah terus, kayaknya bawaannya happy terus. Itu apa memang dari kecil zaman dulu? Mungkin bisa cerita dulu, masa lalu Mama. Saya itu anak ke-11 dari 12 bersaudara, dan masa kecil itu tinggal di Manado, di dalam keluarga yang sederhana. Dan waktu kecil itu sebenarnya saya itu termasuk anak yang cengeng ya. Cengeng? Soalnya kalau di dalam keluarga itu kan ada pembagian tugas. Misalnya hari ini saya bagian cuci piring. Lah kalau bangun tidur, lihat piring, bangun tidur siang itu lihat piring numpuk itu saya nangis malahan. Wah, nangis. Kok mau cuci piring itu malas, itu masih nyawane belum kumpul ya. Tapi di dalam berprosesnya manusia hidup itu kan bukan, kalau manusia kan hidup bukan cuma makan minum ya. Tapi kan ada juga makanan rohani ya. Kalau di sekolah itu kan ada pelajaran agama gitu loh. Orang Israel bersungut-sungut 40 tahun dalam perjalanan. Nah itu guru agama saya itu ngomong, ternyata itu berdosa ya kalau bersungut-sungut ya seperti saya itu. Jadi saya memutuskan untuk bersukacita, bersyukur dalam segala hal. Karena apapun yang terjadi itu di dalam kehidupan kita itu, Tuhan pasti punya rencana yang indah di balik segala sesuatu yang diizinkannya terjadi. Gitu. Kalau masa kecilnya Mama dulu di Manado itu kira-kira seneng atau susah? Sebenarnya sederhana ya. Kalau bisa dibilang ekonomi sulit ya, tapi kok happy aja karena banyak saudara ya, saling menolong gitu ya. Bahkan ada kakak saya yang sekarang jadi dokter. Dia itu dulu malahan jual es pergi es mambo ya, pergi ke kantor pos jualan es, jualan kue-kue gitu ya. Tapi kok Tuhan pelihara ya, sampai sekarang dia berhasil jadi dokter dan bisa menolong banyak orang. Jadi udah latihan dari kecil entrepreneur. Jadi itu cambuk emas ya. Jadi emas. Semakin menghargai uang, dan kita juga bisa berbela rasa dengan yang kecil, lemah, miskin. Jadi kepahitan di masa lalu itu dijadikan cambuk emas untuk kehidupan selanjutnya di masa depannya. Kalau Mama sendiri? Waktu kecil dulu kan belum ada TV, belum ada HP ya. Jadi kalau libur sekolah itu saya bikin kroistik. Tahu kroistik, bikin gambar-gambar. Kroistik itu lukisan yang disulam. Bisa juga paplak ya. Tapi itu saya sering bikinnya
Bikinnya lukisan yang dari crossstick, benang wol itu terus untuk dipajang di dinding. Waktu umur berapa itu, Mas? Itu sekitar SMP SMA lah. Oh, SMP SMA. Sama Terus bikin bikin kue kering gitu ya, bantu orang tua gitu. bikin sendiri jadi memang bisa. Terus mama saya kan jualan kue juga, jadi bikin kueku atau apa. Kalau sekarang sudah ada tepung ya, yang instan ya, Iya, iya. tepung ketan instan. Kalau dulu pakai gilingan batu, Oh, giling beras jadi sendiri giling ya? beras sendiri, terus nanti di press ya. Nah, terus kalau sudah bisa diolah, dibikin kueku. Kalau sini bilang klepon, di sana bilang onde-onde. Onde-onde. Oh iya. Manado Jadi beda. jadi seni juga itu sebenarnya itu bawa sukacita juga di dalam hidup. Jadi kenangan indah. Bekerjanya dengan sukacita. Heeh. Jadi kenangan indah. Ya? Kenangan indah buat Mama waktu masa-masa di Manado. Iya. Itu Mama pertama kali bertemu dengan Papa tuh di mana? Itu di Ada ceritanya? Manado. Waktu itu Papa kan tinggal di Mes Jarum sebelah rumah, jadi tetangga. Terus kadang ketemu di gereja, jadi tertarik karena seiman. Oh, pertama kali tertarik karena seiman ya. Terus setelah kira-kira kenalan 2 tahun, 2 tahun. terus pindah ke Semarang. Setelah menikah. Diajak pindah ke Semarang 2 setelah tahun menikah. terus menikah. Terus diajak pindah ke Semarang ya. Sebenarnya berat ya meninggalkan keluarga besar ya. Tapi percaya penyertaan Tuhan. Dan juga kan prioritas hidup kita itu nomor 1 Tuhan, nomor 2 pasangan. Jadi kemanapun pasangan pergi, ya dalam suka dan duka kita sudah berjanji ya. Mungkin waktu itu, waktu berjanji di depan altar itu kita tidak sadar kalau kita itu harus menjadi saksi Kristus. Ya, tapi setelah proses kehidupan, setelah hampir tua gini, baru kita itu harus mewartakan sukacita yang kabar gembira yang dikabarkan Yesus itu, yaitu iman, pengharapan, kasih, dan terutama kasih, no? Terus jadi saya ikut aja kemana suami pergi. Sebab kalau kita saling mengasihi, pasti sukacita kita akan menjadi penuh. Waktu pertama kali di Semarang kan tahun berapa itu, Mas? Ingat nggak? Tahun 87. Berat banget ya rasanya, Pak. Ya enggak juga sih. Enggak juga. Berat juga karena ada beratnya juga. Cuman karena bahasa kan belum terbiasa. Kalau perasaannya Mama sendiri maksudnya kan sebagai sudah 20 tahun lebih waktu itu hidup di Manado. Terus tiba-tiba orang pindah tua, ke saudara di sana. Semarang itu kan pasti ada culture shock apa yang ada, tapi kan pendampingan dari Papa ya. Jadi diajari bahasa. Kalau mau ke pasar itu kan bahasa Jawa kan misalnya mau beli ikan belana 1 kilo 18.000, tapi di sana kan bilang wolulas. Tapi karena belajar jadi dicatat itu bahasanya ini cepat belajar lah. Waktu itu masih muda ya, belum pikun ya. Maksudnya pikirannya masih fresh. Lebih cepat belajar. Jadi cepat belajar. Dan mungkin ada kasih, sukacita. Nah, jadi bisa menjalani selalu ada dengan damai sejahtera. Selalu dengan sukacita waktu melakukan apapun. Walaupun tidak bisa dipungkiri, itu tetap masalah itu mengikuti kita terus. Jadi kita bagaimana mengolah supaya semakin hari semakin baik gitu. Sampai kita bertemu lagi dengan Bapa di surga. Amin. Kalau Mama dulu kan pertama kali tinggalnya di suatu daerah di Semarang yang sering banjir lah ya. Nggak usah disebut kamus. Dia nggak. Maksudnya yang dia di daerah Semarang yang sering kali banjir. Terus dulu kan pernah ada keinginan kuat dari Papa dan Mama untuk pindah ke rumah yang bebas banjir. Sebenarnya ya. Dan itu kan keyakinannya sebenarnya kuat. Yang paling kuat untuk pingin pindah itu dari Papa ya. Karena dia tiap hari ke gereja pagi ya minta. Tapi suatu kali Romo bilang doa orang benar dan kalau dengan yakin didoakan itu besar kuasanya, baru tersadar kita itu harus jadi orang benar untuk terkabul. Akhirnya
doa itu terjawab Tuhan walaupun tidak langsung ya, Iya. tapi terus menerus kita harus berdoa mengisi kehidupan kita dengan doa. Dan tentu saja usaha. Ya. Jadi ora et labora, jangan dan cuma usaha. berdoa toh tapi Nggak ada diam-diam usaha. aja ndak ada usaha ya. Setelah itu akhirnya sampai bisa pindah ke rumah yang sebelum ini dan rumah yang sekarang ini ya. Itu karena keyakinan, doa dan usaha. Juga Terus iman, pengharapan dan kasih ya. dan yang terutama kasih. Jadi dalam hidup ini kan kita selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan. Ya. Lah bukan kebetulan ya, tidak ada yang kebetulan. Puji di dunia Tuhan. Ini puji Tuhan. Kami itu melayani di Choice sejak tahun 97 ya, tapi melayani di Choice dan berproses ya, tidak langsung bisa sukacita terus, tetap jatuh bangun. Karena di dalam hidup ini bangun pagi pun kita itu sudah dihadapkan pada masalah. Jadi pada pilihan, terutama pilihan ya. Bangun pagi kita kan bangun pagi doa ya, paling harus berdoa, bersyukur di penyertaan Tuhan masih bisa bernapas. Dan biasanya ke dapur ya, ke ibu rumah tangga, ke dapur lihat piring, mau cuci piring lagi. Teringat waktu kecil dulu. Tapi itu pilihan juga. Kita mau sukacita enggak? Jadi sambil cuci piring, dalam Yesus kita bersaudara lah. Misalnya itu, apa enggak kita ngomel. Ini kok suami enggak mau bantu gitu ya. Dari pagi sampai malam kan paling enggak, kita kan bekerja terus ya. Iya, iya. Jadi bantu suami dulu. Dulu saya juga kerja di bank gitu loh. Jadi selama sebelum menikah sampai sekarang masih kerja, ikut bekerja. Jadi kan pasti ada masalah, tapi kalau kita memandang masalah itu bagaimana ya atau tidak, ini atau itu, kan banyak pilihan ya. Iya. Jadi kita yang menentukan. Jadi itu kebahagiaan itu tanggung jawab kita. Jadi bukan menyalahkan orang lain. Jadi tidak boleh kita menilai juga orang lain. Iya. Karena kan manusia itu melihat yang dari mata gitu loh. Oh, kelihatannya Tante Selvi ini kok sukacita terus, kayak tidak ada masalah. Tetap ada masalah. Iya. Ya, tapi manusia itu melihat apa yang dilihat oleh mata. Tapi Tuhan melihat hati. Iya. Nah, terus hati yang bagaimana yang dilihat Tuhan? Hati yang sebagai hamba, rendah hati, Melayani. Ya, melayani. Ya karena itu Mama pelayanan di Choice sejak Mama Papa pelayanan di itu, Choice 97 ini ya. Nah, itu kan memilih juga no, untuk Padahal bahagia. pelayanan juga kan banyak tantangan. Maksudnya nggak cuman hahahi ya. Tapi banyak kita melayani, memberikan berkorban materi dan sebagainya. Tapi mau ikhlas enggak gitu. Ya. Aku kok sudah gini Tuhan, kok masih ada yang ngomong apa gitu ya, ngomong apa, protes. Bentrok dengan teman sepelayanan. Jadi kembali lagi prioritas. Jadi nomor 1 Tuhan, nomor 2 itu jadi harus fokus terus. Jadi ya karena sukacita itu juga ya. Terus di dalam rumah tangga, misalnya papa gitu kan kadang ngomongnya nyelekit gitu ya. Karakternya kan beda. Kadang kasar gitu. Aku kok sudah merasa berbuat gini, tapi kok diomongkan gini ya. Kembali lagi Filipi 2 ya, kalau tidak salah ya. Sedangkan Yesus itu tidak mau menampakkan diri sebagai tetapi dia mengambil rupa sebagai hamba, jadi manusia seperti kita. Padahal dia tidak berdosa, toh. Kalau kita berdosa kok malah siapakah kita gitu loh? Siapa aku di hadapan Tuhan gitu loh? Padahal dia memberikan kasih yang tidak terselami, tidak terbatas ya. Terlalu dalam kita tidak bisa memahami. Kalau Mama sendiri ya sama Papa kan sudah beberapa tahun ini kan kembali berdua lagi. Oh iya. Ya kan kembali berdua lagi setelah Susan menikah, terus Olive juga kan menikah dengan saya kan sudah mungkin lebih dari seperti 10 tahun lebih. Orang-orang bilang kan sarang kosong ya. Ya. Nah, itu emptiness. Tapi Mama Papa kan
rasanya kalau misal mama dan papa fokusnya ke anak, itu kan pasti kan nggak bisa tetap sukacita. Tapi dalam rentang berapa tahun ini kan, kalau saya dan Olive juga lihat mama papa tetap happy, terus tetap akur, komunikasi tetap baik. Tetap ada masalah, walaupun tetap ada masalah, tapi misalnya papa ngomong nyelekit gitu ya. Iya. Pasti kan kadang sakit hati, tapi saya melihat fokus pada kebaikan. Waktu itu mama kan ada miom, ya. Lah itu kan dianjurkan, ada yang bilang itu makan lidah buaya gitu loh. Makan lidah buaya ya, tiap pagi itu papa nyiapkan lidah buaya gitu. Jadi dia melayani terus. Dalam rumah tangga ini kan kita berdua tidak pakai pembantu. Jadi semua dikerjakan sendiri. Dan papa itu ya mau kalau misalnya cuci piring, ngepel gitu loh. Bantu setrika bahkan mau. Tapi kuncinya mama papa sendiri kok bisa, maksudnya. Nah, terus kita juga aktif di komunitas ya, misalnya walaupun choice kan karena pandemi tidak ada kegiatan, sempat tapi vakum, tapi di komunitas lingkungan kita aktif. Terus teman jalan-jalan punya komunitas. Jadi kita cerita-cerita tentang Yesus, cerita tentang kehidupan ini gitu loh, sharing-sharing. Waktu itu kan berapa tahun ini ya? Ketua lingkungan, Pak Among minta jadi prodiakon, saya yang diminta. Tapi terus saya bilang kalau suami saya mau, berdua kita jadi prodiakon. Terus ketua lingkungan mau toh, jadi kita sama-sama jadi prodiakon. Jadi ada sukacita ya, walaupun kita harus berkorban waktu, mimpin ibadah, tapi kan kita mendapatkan juga, meskipun ya masalahnya sekarang kan anak-anak, cucu kan tidak tinggal bareng. Jadi meskipun sarang kita kosong, jadi tinggal berdua, tapi dengan kegiatan sebagai prodiakon itu kita mendapatkan juga kepenuhan di dalam rohani kita. Jadi mendapat makanan rohani. Jadi rajin ke gereja, terus tiap pagi itu sambil minum-minum kopi dengarkan YouTube-nya Bible Learning with Father Joseph gitu ya. Terus dengarkan bacaan dari Komsos Keuskupan Bandung, misa tiap pagi itu, tiap pagi. Jadi tetap fokus pada Yesus, karena setelah tua ini ternyata pikiran-pikiran saya itu kadang ngelantur gitu loh. Nah, berprasangka buruk, sudson gitu loh. Oh, jadi susun. Nah, jadi jangan-jangan gini, jadi curiga sama pasangan, berprasangka buruk pada pasangan, anak, cucu, nanti dia gimana gitu, takut dia. Kekhawatiran itu terus ada. Tapi dengan kita mendengarkan sabda Yesus, jadi selalu itu. Terus kalau enggak bisa tidur ya, bisa tidur, saya selalu atur nafas. Kebetulan saya ikut yoga juga toh. Atur nafas terus selalu fokus pada Yesus. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, kasihanilah. Paling tidak kan manusia ya, manusiawi ya. Pasti ada dosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian ya. Seperti yang kita sebutkan dalam saya mengaku itu ya. Jadi itu selalu fokus. Tiap kali ada sudson, pikiran yang melantur yang itu, fokus balik lagi kepada Yesus. Fokus pada Yesus, bukan pada ego kita, gitu ya. Kan karena banyak ada keluarga juga yang merasa saya sudah gini-gini, suami saya harus gini ya. Memaksakan kehendak. Jadi kita harus menyangkal diri, memikul salib, karena kalau bersama Yesus itu tidak ada yang sukar. Ya, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus. Bahkan masalah-masalah besar ya. Jadi masalah di balik masalah ada Allah ya. Jadi dia selalu menaungi kita ya. Dengar lagu rohani itu loh. Dengar rohani. Ya, dengar lagu rohani memang bisa kayak seperti berdoa, menghadirkan Tuhan gitu ya. Jadi dia menaungi kita dengan sayapnya seperti Raja Wali. Jadi pokoknya segala itu
segala perkara dapat dikutanggung di dalam Yesus. Dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, ya. Ya tetap ada masalah dengan anak, menantu, cucu, suami, wis pokoknya orang-orang terdekat itu. Tapi kita selalu fokus dan menentukan prioritas. Prioritas satu kan Tuhan, kedua pasangan kalau masih ada loh, bersyukur masih ada pasangan. Terus ketiga anak, baru pekerjaan, masyarakat gitu. Jadi selalu kita istilahnya, kalau istilah Olivia itu discernment. Padahal aku enggak ngerti, ya mungkin bertanya kepada Tuhan apa dengan bacaan-bacaan kitab suci ya, itu kan memberi kita penerangan dari Roh Kudus gitu. Saya kira gitu ya. Kalau Mama kayaknya pernah ada pengalaman yang waktu itu mau melayani sebagai fasilitator ya. Pernah. Terus apa namanya? Fasilitator di Camp Waberkat. Wanita Berhikmat Katolik. Lah waktu itu awal-awal itu sudah izin ya sama suami ya. Aku itu mau melayani di Waberkat ya sudah, kita terus ikut pelatihan gitu ya. Tapi setelah beberapa minggu sebelumnya kok ada acara prodiakon, rekoleksi, terus pas itu tanggal itu ada tugas. Ada tugas. Prodiakon. Jadi saya kan bertanya sama suami saya, jadi papa, saya tanya sama papa, ini gimana ya, mau melayani di Waberkat atau ikut yang acara prodiakon gitu. Terus papa ngomongin, kamu itu sudah tua, jadi itu ikut aja yang pelayanan di gereja gitu loh, nggak usah yang kemana-mana gitu. Soalnya itu kan harus nginap ya di Bandungan beberapa hari gitu. Terus saya ngomong sama head fast-nya gitu. Kalau itu saya itu mundur aja, nggak jadi itu ya, nggak jadi fast karena ada acara prodiakon, rekoleksi, dan ada pas tugas ya di gereja. Jadi menentukan prioritas juga, prioritas mana yang lebih penting ya. Jadi mendengar pelayanan atau keluarga. Tapi prodiakon juga kan pelayanan. Oh iya. Terus saya menentukan prioritas ya pasangan, apa yang diomongkan dia gitu. Jadi mereka mencari pengganti. Gitu. Karena pelayanan yang terkecil itu ya terutama di dalam keluarga. Kalau keluarga kita beres, pasti lain-lain ya beres. Dan berkenan di hadapan Tuhan juga. Ya mungkin beberapa teman-teman di sini juga ada yang kebalik malah. Kadang kan kita pelayanannya kenceng banget. Tapi di dalam keluarga, terlantar gitu ya, misalnya enggak beres. Jadi itu memang harus ditata lagi prioritasnya. Kalau seperti Mama dan Papa ini, kalau saya dengar ceritanya dari awal tadi, memang Mama dan Papa ini pelayanan bareng-bareng terus. Ya. Pelayanan bareng-bareng terus. Jadi sukacitanya itu bisa diterima berdua. Terus untuk absen untuk prodiakon juga memang selalu dibikin bareng, suami istri. Dibarengin terus jadi, ya. Berarti memang pas bertugas mesti bareng ya. Lebih senang juga. Dan terutama itu doa itu kita harus selalu minta ya penyertaan Roh Kudus. Jadi tiap pagi itu saya berdoa, Tuhan puji syukur bisa bangun pagi dengan sehat, pagi yang cerah atau pagi yang hujan, sangat indah ciptaannya, dan juga biarlah ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri menjadi bagian hidup saya dan keluarga saya. Amin. Jadi selalu tiap itu hari. Saya minta, ternyata penyertaan Roh Kudus itu harus diminta karena kalau Roh Kudus itu mau pergi dari kita itu seperti ditiup angin. Tahu-tahu kok kita perasaannya enggak damai sejahtera, enggak enak. Kalau saya itu tidak ada damai sejahtera, saya selalu bawa dalam doa. Dan juga saya tiap hari itu berdoa untuk pasangan
yang tercinta, untuk suami yang tercinta. Terus saya ada buku ya, saya suka bagi-bagi, saya beli terus itu. Kalau misalnya habis, Nyetok saya terus bagi. Sampai buku saya itu sudah itu loh, sudah Robek-robek. sudah lecek Buluk, ya, sudah buluk. sudah bulukan. Ini ada buku doa untuk suami tercinta. Ini yang buat dibagi-bagikan ya, Mas? Ini yang punya saya sudah jelek banget. Oh iya. Ini kata-katanya bagus banget. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Karena kita pasti kan punya dosa ya. Iya. Dan doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Ini Mama Dan kalau- berdoa ini udah berapa lama, Mah? Lama ya, sejak Wah Berkatnya. Wah Berkat tahun, ya ada 10 tahun lah. Kalau Mama sendiri kan, kalau aku lihat sama Olive lihat juga kan, kalau untuk berdoa, untuk baca kitab suci, untuk lihat YouTube. Bible learning, Bible learning, itu sangat Father konsisten Joseph. ya, dan menyebarkan lah. Untuk tetap konsisten gitu, selain Mama minta dari Roh Kudus, minta penyertaan Tuhan sendiri, apa yang Mama lakukan biasanya? Jadi menguatkan hati itu Menguatkan hati. karena iblis itu tidak menyukai kalau kita baik, kita berdoa, dia paling Menguatkan takut. hati. Dia paling takut kita berdoa, jadi pasti ada gangguan. Ya, semakin kita mau baik kok ada tantangan, ada masalah ini. Ya, kita harus kuatkan hati, melawan. Jadi menyangkal diri, ya maunya santai, baca Iya, novel. iya. Saya masih baca novel, Iya. novel online. Nah, Iya. maunya santai. Harus doa. Jadi fokus. Berarti di sela-sela, kalau udah kira-kira Mama ini kan suka baca novel ya. Jadi kalau misal saatnya doa ya novel tinggalin. Tinggalin. Enggak langsung ini terus kadang Terus ada jam doanya nggak, Mas? enggak. Oh, Jadi enggak ada jam doa. bebas. Tapi kalau mau tidur sama bangun pagi itu pasti. Itu wajib. Itu minta Wajibnya- penyertaan Roh Kudus itu loh. Dari Galatia. Apa ya, Galatia atau apa ya itu? Yang penyertaan Roh Kudus itu yang 9 itu buah-buah roh Iya, iya. itu. Minta buah roh. Mau tidur itu, terus kalau enggak bisa tidur ya itu, Yesus kasihanilah aku. Gitu. Terus ya memang di dalam kita minta sabar, misalnya kita minta sabar, pasti Tuhan kasih masalah apa juga yang membuat kita harus selalu minta sabar, kok malah ada masalah lagi gini. Ya. Itu maksud Tuhan. Tuhan punya cambuk untuk kita gitu, tapi karena kasihnya itu. Ya karena kalau kita tidak mengerti. dekat dengan Tuhan selalu kan masalah pasti ada. Pasti ada. Karena kita masalah, Walaupun orang miskin, kaya, Ya. pintar, bodoh, itu semua ada masalah. masalahnya Pasti sendiri-sendiri. tidak memandang bulu lah Ya. masalah itu. Selama kita masih hidup, Mm-mm. masih dekat dengan Tuhan, Pasti. masalah pasti ada. Cuman Terutama ya di dalam orang-orang terdekat kita. No? ya, Jadi kita harus mewartakan juga kabar sukacita itu di orang-orang terdekat kita. Dalam keluarga, suami, anak, istri ya. Mama mungkin ada paling satu rema yang paling dipegang Sebenarnya dalam itu kehidupan. kita itu kan segala sesuatu itu berasal dari Dia, kepada Dia, dan bagi Dia, toh. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu sebenarnya rema saya waktu ada acara waktu COVID itu. Tapi setelah saya retret kok ada lagi satu rema yang sangat mengena, itu dari Injil Yohanes. Hendaklah kamu saling mengasihi, karena dengan demikian sukacitamu menjadi penuh. Ya, Yesus sendiri mengasihi kita tanpa batas ya. Jadi itu memang hendaklah kita saling mengasihi dan sukacita itu menjadi penuh. Ternyata sukacita itu dari Tuhan sendiri ya. Jadi di dalam hati kita bukan tanggung jawab orang lain, tapi tanggung jawab diri kita sendiri. Kalau kita tidak sukacita, kita kecewa, benci, marah, itu jangan kita menyalahkan orang lain. Itu jangan menghakimi orang lain. Oh karena dia, padahal kita sendiri. Itu keputusan. Jadi, keputusan itu mau bahagia,
pilihan itu mau bahagia atau kecewa atau apa. Jadi kalau kita terikat dengan Tuhan, kita itu akan menjadi bebas. Terikat akan menjadi bebas. Terikat tapi bebas. Terikat ada tapi mungkin bebas. di choice itu, terikat tapi bebas. Ketika kita terikat dengan Tuhan, kita menjadi bebas untuk mencintai, mengasihi. Ya. Tapi kalau kita marah, benci, emosi gitu, tidak ada sukacita ya. Kita tidak menjadi bebas. Kita tidak bebas. Tapi dengan mencintai kita bebas. Oke. Ya, itu aja mah sharingnya kira-kira. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen kalau kamu kenal sama Mama, sama Tante Sylvie. Ini mungkin anak-anak Choice pasti ada yang bilang ibu ketawa. Ibu ketawa. Ya, mungkin anak-anak Choice ini kalau nanti videonya ini tersebar di Choice, yang kangen sesi-sesinya dengan Om Hengki dan Tante Sylvie, mungkin bisa mungkin kita bisa podcast lagi kalau ada yang perlu diwartakan ya. Kabar sukacita. Memang sulit ya. Hidup ini sudah sulit, jadi jangan dipersulit lagi. Makasih teman-teman. Sampai jumpa di obrolan kita berikutnya.